Selamat pagi, sore, dan juga malam, Bu Nisita dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Surani Purita Mandri Putri. Di sini saya sebagai presenter dalam kelompok 7. NIM saya 202114103. Kemudian ada penyusunnya yaitu Tabita Dewi Nastiti, NIM-nya 202114123. Kemudian ada tiga anggota lainnya yaitu Deandra Melati Putri, NIM 202114134. Kemudian ada Alessandra Fonda Patricia, NIM 202114139. Kemudian yang terakhir ada Melisa Yuliana Sari, NIM 202114120. Nah, di kelompok 7 ini, kami ingin menjelaskan terkait kasus pelanggaran dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan kasusnya Adam Deni. Nah, di zaman yang semakin maju ini, teknologi kan sudah berkembang secara pesat. Penggunaan komputer dan juga aplikasi digital lainnya itu juga sudah menjadi hal yang sangat wajar, baik itu di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat. Untuk mengatur supaya teknologi ini tuh dapat berjalan dan memberikan manfaat yang positif, baik itu perlu adanya aturan terkait penggunaan komputer dan berbagai media di dalamnya kan. Untuk mengatasi masalah yang kayak gitu, maka akan diperlukan adanya nih sinergi antara masyarakat dan juga pemerintah. Di samping itu, perlu juga adanya peran regulasi pemerintah dan regulasi mandiri, terutama di komputer dan juga media di dalamnya. Kasus yang kami bahas ini tentang Adam Deni tadi, itu membicarakan tentang salah satu permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan komputer, yaitu adanya pelanggaran UU ITE atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 48 ayat 3 Jo, pasal 32 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 19 tahun 2016 atau JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, kasus ini tuh dilakukan secara sengaja dengan menyebarkan data pribadi dari Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem yaitu Ahmad Sahroni. Nah, latar belakang kasus ini itu tuh karena uh, dari Adam Deninya ini ingin mempermudah adanya transaksi pembelian dalam 2 unit sepeda senilai ratusan juta milik Sahroni. Namun, vonis hukuman yang dijatuhi oleh pengadilan negeri itu dinilai lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut hukum yang menuntut 8 tahun penjara. Padahal dengan kayak gitu, majelis hukum itu menjelaskan nih bahwa Adam mendapat keringanan hukuman karena si Adam ini telah bersikap sopan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, menjadi tulang punggung keluarga dan juga berterus terang dalam saat persidangan. Kemudian yang kedua, dalam kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik ini dilakukan oleh salah satu pengguna media sosial Instagram yaitu Adam Deni, yang mana ia tuh menyebarkan data pribadi anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem yaitu Ahmad Sahroni. Selain itu juga terdapat 5 Dwita Anggari yang menjadi terdakwa lainnya dalam kasus transaksi pembelian sepeda yang nilainya itu ratusan juta miliknya Sahroni itu tadi. Kemudian media elektronik itu bisa sebagai tempat terjadinya pelanggaran UU ITE. Kenapa? Karena pelanggaran UU ITE itu kan berupa pelanggaran pada informasi elektronik nih. Nah, pada pesatnya perkembangan teknologi yang ada saat ini, pelanggaran UU ITE itu banyak ditemukan pada media sosial yang diakses melalui perangkat elektronik handphone. Nah, di kasus Adam Deni ini tuh berawal dari dokumen yang diunggah pada akun pribadinya di salah satu media sosial Instagram. Dokumen ini tuh adalah data pribadi milik Ahmad Sahroni yang diunggah tanpa izin dan disertai dengan ada ancaman. Data pribadi dalam unggahan tanpa persetujuan inilah yang diketahui secara luas oleh publik. Nah, publik kan sudah membaca kan, sehingga hal tersebut itu ditetapkan sebagai pelanggaran dari UU ITE. Oke, kemudian kita lanjut ke yang keempat, kronologis kejadian pelanggaran UU ITE. Nah, Adam Deni ini tuh dilaporkan oleh Ahmad Sahroni itu pada tanggal 27 Januari dengan bukti bahwa dokumen pribadi milik Ahmad Sahroni telah diunggah tanpa persetujuannya, sehingga Adam itu ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka kejahatan cyber dengan pelanggaran UU ITE itu pada tanggal 1 Februari 2022.
Kemudian yang kelima, ini tuh adalah penyebab dari Adam Denny itu melanggar UU ITE. Nah, dalam kasus dirinya diduga melakukan atau mentransmisikan dokumen elektronik oleh orang yang tidak berhak atau sengaja menyebarkan data pribadi berupa pembelian 2 unit sepeda senilai ratusan juta milik Sahroni melalui akun Instagram @adamdenny_grk. Jadi latar belakang adanya penyebaran data pribadi dari Ahmad Sahroni ini tuh karena adanya kesengajaan dari Adam Denny ini, karena Adam Denny ingin mempermudah transaksi pembelian 2 unit sepeda senilai ratusan juta milik Sahroni itu melalui akun Instagramnya, yang mana pembelian sepeda itu juga dilakukan juga nih, dilakukan oleh Sahroni pada terdakwa lain dalam perkara ini tuh adalah Nimade Dwita Anggari. Kemudian yang keenam, penanganan kasus pelanggaran UU ITE oleh Adam Denny, di mana kasus Adam Denny itu kan menarik perhatian publik, terlebih munculnya nama Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni itu, apalagi dalam perkara kayak ini kan, sebagaimana diketahui publik bahwa Komisi 3 itu kan bertanggung jawab nih pada bidang tugas hukum, di mana selain bidang tugas hukum juga ada HAM, ada keamanan, tak lain juga ada Polri, ada di dalamnya juga kan. Nah, tapi pada tanggal 27 Januari 2022 itu ada menampilkan beberapa lembar kertas berupa invoice dan juga packing list dengan yang sedang dibuka, dan pada detik terakhir ada kertas yang mencantumkan nama Ahmad Sahroni. Nah, lalu Ahmad Sahroni ini kan diwakili oleh kuasa hukumnya, Ahmad Suyud namanya. Nah, dari itu membuat laporan ke Direktorat Cyber Bareskrim Polri, di mana pada tanggal 1 Februari pukul 19 itu tuh Adam Denny udah dijemput oleh beberapa anggota Direktorat Cyber Bareskrim Polri di kediaman orang tuanya di Bekasi, Jawa Barat dengan menyertakan surat perintah penangkapan. Kemudian Adam Denny pun ditangkap dan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri pada tanggal 2 Februari 2002. Adam Denny dijerat dengan pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 Jo, pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE. Nah, setelah itu 5 hari penangkapan, Adam Denny ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mengupload dokumen pribadi milik orang lain tanpa izin dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Bareskrim di Mabes Polri. Nah, berikut adalah analisis kasus dari kami yang terkait penyebab dan juga solusinya. Pelanggaran UU ITE itu merupakan salah satu pelanggaran yang kerap terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang kami angkat yakni mengenai pelanggaran UU ITE oleh Adam Denny. Kasus ini tuh terjadi karena Adam Denny ini terbukti melakukan pelanggaran UU ITE karena menyebarkan data pribadi anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem yaitu Ahmad Sahroni. Solusi yang diambil oleh pemerintah dalam kasus ini itu adalah menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa Adam Denny selama 4 tahun penjara dan juga dijatuhi pidana denda senilai 1 miliar. Menurut kelompok kami, solusi yang diambil oleh pemerintah itu sudah cukup baik karena berdasarkan kasus tersebut, Adam Denny memang terbukti bersalah dan sudah mengakui perbuatannya. Pemerintah pun juga sudah berusaha untuk terus memperbarui UU ITE agar penggunaannya masih bisa tepat sasaran. Nah, dengan begitu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus tersebut adalah pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik itu merupakan kasus pelanggaran yang marak dan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang sangat mudah diakses oleh berbagai platform ini tuh, apalagi yang paling banyak adalah media sosial tentunya sebagai pencetus pelanggaran paling besar kan. Salah satu contoh kasus yang dialami oleh Ahmad Sahroni selaku korban data dirinya itu disebarluaskan tanpa izin dan disertai ancaman. Nah, agar penggunaan teknologi dapat teratur dan memberikan manfaat positif tanpa menimbulkan kemungkinan pelanggaran, maka akan sangat baik jika diikat dengan aturan tertulis terkait penggunaan teknologi. Sehingga dengan adanya kasus yang terjadi pada Adam Denny
selaku pelakunya dari pelanggaran UU ITE berupa penyebar luasan informasi pribadi tanpa persetujuan, lalu ditangkap, kayak gitu. Tindakan penangkapan Adam Denny ini merupakan salah satu perwujudan dari adanya perlindungan ITE yang tertulis di dalam hukum undang-undang. Demikian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.